Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya? Anak-anak kelas 4 sehat? Ya, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini Ustaz akan membahas tentang latihan bab gaya, ya, yang paket pertama atau paket 1. Sebelumnya udah dikerjain semuanya? Ya, yang sudah maupun yang belum nanti langsung dicek lagi soal latihan yang kemarin Ustadz pernah kasih. Kemudian yang filenya hilang atau yang gambarnya hilang boleh download lagi di deskripsi di bawah, ya. Download lagi baru dikerjakan bareng-bareng. Baik, kita mulai. Untuk yang sudah mengerjakan, nanti kalau ada soal yang misalnya jawabannya salah atau kurang tepat, boleh dibetulkan, ya, langsung dibetulkan. Kemudian yang betul tentu gak usah diapain, ya. Baik, kita mulai. Latihan ulangan bab 3, ya, paket pertama. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Kegiatan pada gambar menunjukkan bahwa gaya dapat, jawabannya kita lihat dulu, mengubah wujud benda, mengubah warna benda, mengubah bentuk benda, mengubah sifat benda. Ya, kita lihat di situ gambar apa? Ya, itu gambar tanah liat, ya, gambar tanah liat yang sedang dibentuk. Ya, kita lihat coba. Yang pertama, mengubah wujud benda. Kira-kira dengan aktivitas seperti itu, bentuk atau wujud dari tanah liat itu berubah tidak? Tanah liat wujudnya apa? Gas, padat atau cair? Padat. Ketika diberi gaya seperti pada gambar tersebut, apa akan berubah wujud? Misal dia akan berubah menjadi air atau berubah menjadi gas? Tidak, ya. Berarti yang A kurang tepat. B, mengubah warna benda. Pak, ketika ditekan seperti itu akan berubah warnanya, misal dari warna coklat jadi warna ungu, biru, misalnya merah? Tidak juga. Kita lihat yang C, mengubah bentuk benda. Nah, berarti ini jawaban yang paling tepat, ya. Ketika tanah liat yang masih berbentuk gumpalan ditaruh di tempat untuk membentuknya itu, setelah diberikan gaya dorong, kemudian dibentuk sesuai selera masing-masing, sesuai selera yang membuatnya, itu akan dia berubah bentuk. Ya, berarti yang nomor 1 jawabannya adalah C, ya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Kegiatan pada gambar memerlukan gaya titik-titik. Nah, kegiatan tersebut mengakibatkan titik-titik. Kita lihat di situ gambar apa? Ya, gambar ada 6 orang, 3 orang sedang main tarik tambang, ya, tarik tambang. Kegiatan tersebut memerlukan gaya apa? Nah, kita lihat di antara A, B, C, dan D, yang paling tepat adalah yang pilihan A, otot, ya. Kegiatan pada gambar tersebut memerlukan gaya otot, karena ketika tarik menarik tentu yang diperlukan apa? Tenaganya, ototnya. Kemudian kegiatan tersebut mengakibatkan, nah, setelahnya yang A, benda menjadi bergerak. Jadi saling tarik menarik, ya, itu yang diperlukan gaya otot. Selanjutnya nomor 3, suatu benda dikatakan tenggelam di dalam air jika, jawabannya apa? Ya, C, gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Ingat yang pernah kita pelajari dulu, gaya di dalam air itu ada 3 keadaan benda dalam air. Yang pertama, benda akan mengapung, benda akan melayang, dan 3, benda akan tenggelam, ya. Ketika mengapung berarti gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat air,
Ya, yang kedua melayang apabila gaya berat benda itu sama dengan gaya angkat air. Jadi si benda akan terletak di tengah-tengah, ya, nggak mengapung, nggak tenggelam. Yang ketiga tenggelam apabila gaya berat benda itu lebih besar daripada gaya angkut air, ada di bawah, ya, tenggelam. Berarti jawabannya apa? C. Tuh. Nomor 4. Berikut yang merupakan cara memperkecil gaya gesek adalah, jawabannya apa? Ya, jawabannya B, yaitu memasang roda di bawah lemari yang berat. Ingat, di sini memperkecil, ya, memperkecil bukan memperbesar. Kita lihat yang A, memasang pul pada bagian bawah sepatu. Nah, dalam sepatu kan sepak bola tuh, ya, sepak bola besar itu di bawahnya tuh ada pulnya tuh, ada kayak durinya itu, ya, yang menonjol. Nah, itu fungsinya apa? Untuk memperbesar gaya gesek antar sepatu dengan tanah, jadi nggak mudah tergelincir, ya, apalagi lapangan sepak bola besar kan tanah, ya kan. Ketika pakai misalnya sepatu futsal yang nggak ada pulnya, dia akan mudah tergelincir, ya, gaya geseknya akan relatif lebih kecil, seperti itu. Kemudian yang C, menekan rem untuk menyumbat laju sepeda. Nah, ya, ada yang punya sepeda di rumahnya. Biasanya kan kalau kita lagi bawa sepeda mau berhenti, pencet apa? Rem. Ya, dulu pernah saya bahas, ketika rem dipencet, maka di bannya itu ada karet yang akan menjepit bannya itu, ya, bannya, velgnya akan dijepit menimbulkan gaya sehingga perputaran ban akan terhenti, seperti itu. Nah, itu untuk memperbesar gaya gesek. Yang D, ban sepeda dibuat beralur. Ya, pernah lihat kalau ban baru terutama, ya, ban baru itu ada garis-garisnya, kemudian bahkan ada duri-duri kecilnya itu, ya. Itu untuk apa? Tadi untuk memperbesar gaya gesek supaya tidak mudah tergelincir, ya. Makanya banyak kayak misalnya ban sepeda, kemudian ban motor, ya, itu kebanyakan kalau misalnya sering dipakai lama itu sampai gundul, ya, banyak gundul, kemudian licin, gampang. Banyak juga kejadian yang kecelakaan gara-gara bannya gundul, jadi bannya udah mempunyai gaya gesek yang kecil terhadap perjalanan, yang sering terjadi kecelakaan. Berarti yang paling tepat adalah B, memasang roda di bawah lemari yang berat. Coba kita bayangkan, ada lemari didorong, lemari berat, ya, didorong, kira-kira apa yang terjadi? Berat, ya kan, susah. Kenapa? Karena gaya geseknya itu besar. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mudah mengangkat atau memindahkan lemari? Dengan cara apa? B tadi, memasang ban di bawahnya. Ya, ketika dipasang ban di bawahnya itu akan memperkecil gaya gesek sehingga mudah untuk didorong, ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 5, benda yang dilambungkan ke atas akan selalu jatuh ke tanah. Hal itu disebabkan adanya gaya. Nah, ini relatif mudah, ya. Jawabannya apa? B, gravitasi. Nomor 6, berikut yang merupakan contoh pemanfaatan gaya magnet adalah, kita lihat A, alas sepatu yang beralur membuat kita itu pemanfaatan gaya gesek. B, benda-benda akan selalu tertahan di permukaan bumi, itu gaya apa? Gravitasi. C, listrik dapat menyalakan benda-benda elektronik, itu gaya apa? Gaya listrik. Nah, yang D berarti pilihan terakhir, jarum pada kompas dapat menunjukkan arah, itu pemanfaatan daripada gaya magnet. Selanjutnya 7, benda-benda berikut yang dapat ditarik oleh magnet adalah, yang A, kayu. Wah, kayu bisa nggak ditarik magnet? Ya, nggak bisa, ya, dapat lewat. Yang A berarti salah. B, keramik. Nah, yang pertamanya udah menunjukkan bahwasanya pilihan yang itu udah salah. Keramik enggak, kaca, apalagi plastik juga sama. C, kertas, kain, benang, ya, enggak, salah semua. Berarti jatuh pilihannya kepada yang D. Apa aja? Jarum.
Jarum ketika tempel kena magnet dia nempel. Klip kertas, ya, klip kertas itu yang buat menjepit kertas, sama dan paku. Nah itu semua 3 benda itu ketika didekatkan dengan magnet dia akan nempel. Selanjutnya nomor 8, gaya yang dimanfaatkan dalam permainan bola basket adalah, yang paling tepat jawabannya adalah B, ya, gaya gesek, gaya otot, dan gaya gravitasi. Gaya gesek maksudnya apa? Ketika bolanya memantul ke tanah, ya, akan terjadi gesekan. Kemudian otot, kita ketika memantulkan bola memerlukan otot, memerlukan tenaga, ya. Dan gravitasi, ya, gravitasi ketika jatuhnya bola ke bawah. Kalau misalnya nggak ada gaya gravitasi, nggak bisa main basket, ya, nggak ada melayang bolanya ke atas, seperti itu. Selanjutnya nomor 9, bagian magnet yang memiliki gaya magnet paling besar adalah mana? Nah, ini misal magnet, ya, yang paling besar itu yang bagaimana? Yang paling ujung, ya, bukan paling ujung-ujungnya maksudnya. Ujung ini dan ujung ini, ya, ada 2 kutub. Kemudian nomor 10, bumi dan planet-planet lain bergerak mengelilingi matahari karena adanya apa? C, gaya gravitasi matahari. Jadi di luar angkasa itu setiap benda memiliki gaya gravitasi masing-masing, ya. Semakin besar benda itu maka semakin besar pula gaya gravitasinya. Nah dalam luar angkasa itu yang paling besar itu matahari, dan planet-planet yang di sekitarnya itu mengelilingi matahari karena apa? Adanya gaya gravitasi matahari, ya. Itu untuk pilihan benda. Nah, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yang B, isilah dengan jawaban yang tepat. Oke, yang B yang pertama, gaya dapat berupa titik-titik dan titik-titik yang diberikan kepada suatu benda. Ya, jawabannya apa? Yap, gaya dapat berupa dorongan dan tarikan, ya. Dorongan dan tarikan itu inti daripada gaya, ya. Gaya adalah dorongan dan tarikan. Nomor 2, gaya yang timbul karena permukaan 2 benda yang bersentuhan disebut dengan gaya. Nah, 2 benda bersentuhan, misalnya benda, ya, sama buku misal. Ini benda bersentuhan disebut dengan gaya, ya, gaya gesek. Nomor 3, benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda, ya, jawabannya benda non magnetis. Adapun ataupun benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya apa? Contoh benda magnetis tadi paku, klip kertas, jarum, yaitu termasuk benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet atau disebut dengan magnetis. Adapun benda-benda non magnetis atau yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya apa? Plastik misalnya, ya, plastik, pulpen yang terbuat dari plastik, kemudian kertas, baju atau kayu misalnya, nah, itu yang tidak ditarik oleh magnet. Nomor 4, gaya yang diperlukan untuk menggunting kertas adalah gaya otot, ya, karena kita menggunakan tenaga kita untuk menggunting kertas. Nomor 5, alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer, ya. Alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer, sedangkan satuan gaya adalah Newton, ya. Jadi alatnya itu dinamometer, bisa lihat di sini, oke. Dan satuan gayanya pun adalah Newton, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu yang C, tuliskan 3 pengaruh gaya terhadap benda. Ya, tuliskan juga contohnya masing-masing 2. Itu seperti yang kita pelajari pertama kali, ya. Pengaruh gaya terhadap benda. Sebutkan sini 3 pengaruh. Ya, yang pertama, misal gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya apa? Bentuk benda tadi yang soal pertama, ya.
plastisin, diubah bentuknya dari yang kotak yang biasa masih dari plastik ya, diubah. Misal kita pengen bikin sesuatu, misalnya mobil atau apa, hewan, yaitu dapat mengubah bentuk benda dengan apa? Dengan dorongan atau tarikan, ya kan, saya dorong, saya tarik, itu gaya. Selain itu juga tanah liat tadi, ya, tanah liat dibentuk, sehingga pengaruh yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi bentuk benda atau mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda diam. Nah, ketika benda diam, misal ini pulpen, kita diamkan saja. Nah, ketika diam, kita beri gaya, misal kita dorong, kita tarik, dia akan terpengaruh. Contoh lain misalnya ada gerobak, ya, dia diam, kita tarik atau kita dorong, kira-kira gerobaknya bergerak nggak? Bergerak, ya. Tadinya diam, dia akan bergerak. Contoh lain juga misalnya meja, ya, meja ketika diam, kita diamkan saja, itu dia akan tidak akan bergerak, diam saja. Tapi ketika kita beri gaya berupa dorongan atau misalnya tarikan, nah dia akan bergerak. Jadi yang pengaruh yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Ya, tadinya dia bisa berubah arah, kemudian tadinya bergerak dia bisa jadi diam, kemudian dapat mempengaruhi kecepatannya. Contoh dulu Ustaz mencontohkan yaitu bermain bola, ya kan? Ada si A misalnya menendang bola ke si B, ya kan? Si A nendang pelan, misalnya pelan, kemudian si B tadinya arahnya ke sini, si B ngoper ke temennya yang di sebelah sini, misalnya si C, ya, dioper, makanya arahnya berubah nggak? Berubah. Ya, jadi gaya dapat mempengaruhi benda bergerak, tadinya arahnya ke sini jadi ke sini, kemudian tadinya pelan jadi kencang, tadinya bergerak jadi diam. Nomor 2, mengayuh sepeda di jalanan menurun terasa lebih mudah daripada di jalan menanjak. Mengapa demikian? Nah, karena ketika menurun itu kita dibantu dengan gaya gravitasi, ya. Kemudian tenaga yang kita keluarkan pun lebih sedikit. Beda dengan ketika nanjak. Ya, ketika nanjak berarti kita sudah melawan gaya gravitasi. Ya, kita sudah melawan gaya gravitasi, kemudian tenaga yang kita keluarkan pun lebih besar ketika mengayuh sepeda. Nomor 3, mengapa astronot dapat melayang-layang di luar angkasa? Nah, kenapa? Karena di luar angkasa itu tidak ada gaya gravitasi. Nah, tadi kembali ke soal yang nomor 10 PG, ya. Semua benda, semua planet di luar angkasa pun memiliki gaya gravitasinya masing-masing. Ya, ketika ada seorang astronot di luar angkasa, dia jauh daripada planet-planet, maka dia tidak akan tertarik oleh gaya gravitasinya. Misal dia jauh daripada planet bumi, maka dia tidak akan tertarik karena jauh. Maka dari itu dia melayang di udara, ya. Terlebih lagi sana hampa udara, ya, tidak ada gaya gravitasi pula, maka dia akan melayang-layang. Nomor 4, tuliskan 2 contoh kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, misal magnet itu tempat pensil kamu, ya, kamu punya tempat pensil yang sebagiannya pakai penutup yang pakai magnet, ya kan, tahu, ya, tempat pensil tutupnya itu pakai magnet, tak 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 tak. Nah, itu contoh dari pemanfaatan kayak magnet. Kemudian selain itu dua contoh yang lain, misal obeng. Nah, tahu obeng? Nah, obeng ujungnya itu atau besinya itu dia dikasih magnet. Dan untuk apa? Untuk memudahkan ketika akan mengambil paku, atau bukan paku, mur misalnya, ya kan? Dia akan mengambil, maka akan menempel di ujung pada obeng itu. Selanjutnya, tadi contoh ya, 2 contoh tadi. Yang pertama tempat pensil tutupnya itu menempel. Kemudian yang kedua
obeng ya, dia akan mudah untuk mengambil baut. Nomor 5, tuliskan 2 cara untuk memperbesar gaya gesek dan 2 cara untuk memperkecil gaya gesek. Nah itu contohnya ada di PG tadi ya, kalau kita teliti ada di PG di nomor 4 ya. Itu misalnya untuk memperbesar gaya gesek ya tadi, memberikan pull di sepatu bola, kemudian ban dibuat beralur. Untuk memperkecilnya misal memberikan roda pada benda berat seperti lemari. Kemudian yang kedua, memberikan pelumas pada rantai ya kan, rantai motor, rantai sepeda, itu untuk memperkecil gaya geseknya supaya gampang ketika digunakan, maka dikasih pelumas atau minyak ya. Nah, itu seperti itu. Ya, sekian pembahasan untuk bab gaya paket 1. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang paket 2, paket selanjutnya akan kita bahas. Dan pastikan sebelum dibahas oleh Ustadz, pastikan kamu udah ngerjain ya semuanya, sudah dikerjakan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Setelah itu nanti insya Allah akan ada ulangan online untuk bahan evaluasi. Cukup sekian. Nah, tadi alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.